Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan sudah selesai, maka hari ini adalah majelis yang pertama setelah kita liburan selama Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah kita baik di bulan Ramadan maupun di semua waktu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam, satu hadis Nabi SAW tentang Syawal saya bacakan. Man shama Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawalin, dan mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumid dahri, itu seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari sahih. Hadis ini menghasung kita setelah selesai puasa Ramadan, lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Fadilahnya apa? Seperti puasa setahun. Kok bisa? Karena satu amalan di dalam Islam ini dilipat gandakan oleh Allah jadi 10 kali lipat. Maka kalau kita sudah puasa 1 bulan, itu seperti puasa 10 bulan. 1 tahun ada 12 bulan, berarti tersisa 2 bulan. Nah, maka disunahkan puasa 6 hari. 6 hari sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Kenapa kita disuruhkan untuk puasa sunnah setelah puasa wajib? Rasulullah SAW menjawab pertanyaan ini. Beliau mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min amalihi, dari amalannya adalah as-salatu, ibadah salatnya. Fa in saluhat, kalau salatnya bagus, faqad aflaha wa anjah, beruntung dan sukses. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia rugi. Wa in intaqasa min faridah, kalau ada kekurangan dari ibadah fardu, qala rabbu, Allah mengatakan, unzuru, perhatikanlah, hal li 'abdi min tatawwu', apakah hamba saya memiliki amalan-amalan sunnah, fayukammilu biha man taqasa minal fardh, maka Allah menyempurnakan dengan ibadah sunnah tadi apa-apa yang kurang dari ibadah fardunya. Tsumma yakunu sa'iru amalihi, kemudian seluruh amalnya selain salat, ala dzalika, diperlakukan sama seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Jadi kenapa kita disuruh puasa sunnah? Karena puasa wajib kita ada kekurangan, kurang sempurna. Maka supaya sempurna, ditambal dengan ibadah-ibadah amalan sunnah. Ini pentingnya. Jadi pentingnya 2. Kenapa kita puasa 6 hari di bulan Syawal? Supaya puasa kita seperti puasa setahun penuh. Kenapa disuruh puasa 6 hari di bulan Syawal? Supaya kekurangan puasa Ramadan bisa ditambal. Maka ini sangat penting. Menurut sebagian ulama, puasa 6 hari min Syawal di bulan Syawal ini tidak harus di bulan Syawal. Seandainya di bulan Syawal kita ambil puasa 1 hari, Dzulqa'dah 1 hari, Dzulhijjah 1 hari, Muharram 1 hari, Safar 1 hari, kemudian Rabiul Awal 1 hari, sudah pas 6 hari. Ini juga nggak ada masalah. Tidak harus di bulan Syawal. Adapun disebutkan di bulan Syawal ini untuk mempermudah supaya gampang. Karena
Kalau kita sudah biasa puasa selama Ramadan, pada bulan Syawal suruh puasa itu gampang. Tapi kalau sudah lama nggak puasa, tiba-tiba disuruh puasa 6 hari, susah. Nah, maka Nabi pengen memudahkan kita. Kita disuruh puasa 6 hari bulan Syawal, tapi tidak harus di bulan Syawal. Seandainya di bulan Syawal hanya bisa sehari, nggak apa-apa. Yang penting nanti Dzulqa'dah tambah lagi 1 hari, sampai akhirnya tambahnya itu 6 hari. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka yang sudah selesai puasa Syawal alhamdulillah, tapi yang belum selesai puasa Syawal silahkan ditarget, pokoknya puasa 6 hari, puasa sunnah, tidak harus di bulan Syawal. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada bab sujudis sahwi, bab tentang sujud apabila terjadi lupa di dalam sholat kita. Sebelum saya masuk pada pembahasan ini, terlebih dahulu harus diketahui bahwa penyebab sujud sahwi ada 3. Penyebab pertama, kalau terjadi kekurangan di dalam sholat. Misalnya tahiyatnya mestinya tahiyat pertama dan tahiyat kedua, tapi ini hanya 1 kali tahiyat karena lupa. Nah, ini berarti kekurangan. Itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, penyebabnya adalah penambahan. Misalnya sholat duhur mestinya 4 rakaat, ini malah lupa jadi 5 rakaat. Nah, ini ada tambahan. Nah, maka ini diganti atau ditambal dengan sujud sahwi. Penyebab yang ketiga adalah karena adanya keraguan-raguan. Kita sudah sholat berapa rakaat ini? 3 rakaat atau 4 rakaat? Nah, ragu-ragu, ambil yang paling sedikit, 3 rakaat, nambah 1, berarti supaya 4 rakaat. Habis itu ditutup dengan sujud sahwi. Ini 3 penyebab sujud sahwi. Selain ini enggak ada, maka penyebabnya hanya 3 ini. Karena itu tidak ada sujud sahwi gara-gara bacaan sholatnya salah. Misalnya awalnya baca surat Al-Baqarah, meloncat pada surat Ali Imran karena salah, ya karena lupa bacaannya. Ini tidak ada sujud sahwi, enggak ada di situ. Hadis yang pertama, hadis 104. An Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, ini seorang ulama tabi'i rahimahullah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ini ulama sahabat radhiyallahu anhu, qala shalla bina, telah salat mengimami kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda, salah satu salatayil asyi, dari 2 salat siang. Berarti antara zuhur atau asar. Perawinya lupa. Tetapi di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya itu adalah salat tertentu. Qala Ibnu Sirin mengatakan wasammaha Abu Hurairah. Abu Hurairah sebenarnya sudah menyebutkan itu salat apa. Walakin nasitu ana, tapi saya ini lupa. Nah, lupa ini terjadi pada semua orang, termasuk para ulama-ulama juga bisa lupa. Qala fa shalla bina, lalu Nabi mengimami salat kami rakaataini, 2 rakaat, thumma sallama, kemudian salam. Jadi mestinya salat siang yaitu zuhur atau asar itu 4 rakaat, tapi ini baru 2 sudah salam, berarti lupa. Faqama, lalu beliau berdiri ila khasyabatin, menuju pada satu kayu ma'rudatin, yang terhalang ma'rudah itu apa ya? Ya terhalang, atau maksudnya ya ditaruh di depan masjid itu ya, fil masjid, di dalam masjid. Napa? Terlintang ya. Fattaka 'alaiha, lalu beliau itu bertekanan pada kayu tadi. Ka'annahu ghadban, seperti orang sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna, beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan 'alal yusra, di atas telapak tangannya yang kiri, bersandar begitu. Wa syabbaka baina asabihi, dan beliau itu mentasbik di antara jari-jari tangan beliau. Tasbik itu kayak begini, masukkan jari tangan pada jari tangan yang lain, tasbik. Wa wada'a khaddahu al-ayman, dan beliau telah letakkan pipi yang kanan ala, di atas dhahri kaffihi al-yusra, punggung dari telapak tangannya yang kiri, gini. Jadi kayak susah, kayak sedih, kayak marah. Wa kharajatis sar'an, dan keluarlah orang-orang yang bercepat-cepat keluar min abwabil masjid, dari pintu-pintu masjid. Faqalu, mereka mengatakan qusiratis shalah, salatnya dikosor karena 4 jadi 2.
Wa fil qaumi, dan pada kaum tersebut Abu Bakrin wa Umar, ada Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Fahaba, keduanya takut ayyukallimahu, untuk mengajak bicara Nabi SAW, karena kondisinya tadi ya seperti orang sedang marah atau sedang susah. Wa fil qaumi, dan di dalam kaum tersebut rajulun, ada seorang laki-laki, fi yadaihi tulun, yang kedua tangannya itu panjang. Jadi tangannya ini biasanya kalau kita kan sampai paha, nah ini mungkin sampai lutut panjangnya itu. Yuqalu lahu, yang dia dipanggil dengan nama Dzul Yadain, orang yang punya dua tangan yang panjang, namanya Khirbaq Dzul Yadain. Qala ya Rasulullah, Pak Khirbaq ini mengatakan, wahai Rasulullah, anasita, apakah Anda lupa? Am kusiratis shalah, atau sengaja salatnya dikosor? Qala, Nabi menjawab, lam ansa, saya tidak lupa. Jadi Nabi merasa zuhurnya sudah 4 rakaat atau asarnya sudah 4 rakaat. Walam tuksor, dan juga tidak dikosor. Tidak ada syariat kosor kecuali ketika safar. Faqala, maka beliau bertanya, akama yaqulu Dzul Yadain, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Apakah seperti yang dikatakan Dzul Yadain? Apakah benar ucapan dia? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, ya. Artinya Nabi betul-betul salatnya kurang. Fataqaddama, lalu beliau pun maju. Fasalla ma taraka, lalu beliau melakukan salat apa yang beliau telah tinggalkan, maksudnya nambah 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Setelah salam, tsumma kabbara, kemudian takbir lagi. Wasajada mithla sujudihi, lalu sujud seperti sujudnya biasanya, au atwal, atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Fakabbara, lalu takbir lagi. Tsumma kabbara, kemudian takbir lagi. Wasajada, kemudian sujud lagi. Mithla sujudihi, persis seperti sujud biasanya, au atwal, atau lebih panjang. Tsumma, kemudian rafa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya. Wa kabbara, dan beliau takbir lagi. Wa rubbama, dan terkadang sa'aluhu, mereka bertanya kepada rawi hadis. Tsumma sallama, apakah Nabi kemudian salam lagi? Qala, rawi menjawab, fanubbi'tu, maka saya diberitahu, anna Imran bin Husainin, bahwasanya Imran bin Husain, qala, mengatakan, tsumma sallama, kemudian salam. Al-ashi, yang dimaksud waktu ashi itu adalah ma baina zawali syamsi, antara tergelincir matahari, ila ghurubiha, sampai tenggelamnya matahari. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wasabbih bihamdi rabbika, tasbihlah dengan memuji Allah, bil asyi, pada waktu siang, wal ibkar, dan pada waktu pagi. Nah, yang dimaksud siang al-ashi itu antara tergelincir matahari sampai tenggelam matahari, antara zuhur sampai maghrib. Hadis ini menunjukkan bahwa pernah terjadi sujud sahwi dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Sebabnya dalam kasus ini beliau lupa salat zuhur mestinya 4 rakaat menjadi hanya 2 rakaat saja. Setelah itu beliau nambah lagi. Nah, dalam kasus ini berarti di sini ada penambahan. Salat zuhur itu mestinya tahiyatnya hanya 2 kali, kemudian salamnya juga 2 kali. Tahiyat awal sama tahiyat akhir, kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Ini gara-gara Nabi salat zuhurnya hanya 2 rakaat karena lupa, akhirnya beliau nambah lagi salat tambah 2 rakaat lagi. Otomatis salamnya juga jadi tambah. Maka salamnya akan jadi 4 toh. Nah, ini di sini ada penambahan. Karena itu di sini terjadi sujud sahwi. Sahwinya sebabnya karena ada penambahan, atau boleh dikatakan ini karena lupa mestinya 4 jadi 2 rakaat. Kemudian dalam kasus ini Rasulullah SAW sujud sahwinya itu adalah tsumma sallama, setelah salam. Di akhir hadis disebutkan. Fasalla ma taraka, beliau nambah 2 rakaat, tsumma sallama, kemudian salam, tsumma kabbara, baru kemudian sujud sahwi.
Maka sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam, sebagaimana hadis yang lain nanti akan kita baca. Boleh juga dilakukan setelah salam, sebagaimana dalam hadis ini. Maka ringkasnya sujud sahwi kapan waktunya? Mukhayyar, bebas milih. Sebelum salam boleh, dan itu lebih utama, lebih banyak hadisnya. Boleh juga setelah salam, seperti dalam kasus ini. Kalau Imam Ahmad memahami hadis-hadis tentang sujud sahwi ini, pemahamannya lebih ketat. Beliau mengatakan, kapan sujud sahwi dilakukan? Sebelum salam atau setelah salam? Tergantung kasus lupanya. Kalau lupanya itu seperti Nabi ini, 4 rakaat lupa jadi 2 rakaat, akhirnya setelah itu ingat nambah lagi 2 rakaat, maka berarti sujud sahwinya harus setelah salam, tidak boleh sebelum salam. Nanti hadis berikutnya kasusnya bagaimana, sujudnya kapan, sebelum atau setelah salam, maka dipaskan juga seperti kasus tersebut. Jadi pemahamannya lebih susah menurut Imam Ahmad. Maka kalau saya menyarankan pakai pendapat yang pertama saja. Apa pendapat yang pertama? Mukhayyar, kita bebas milih. Mau sujud sahwinya sebelum salam boleh, mau sujud sahwinya setelah salam juga boleh, bebas. Kasus apapun, baik itu karena penambahan, baik itu karena kekurangan, baik itu karena lupa jumlah rakaat tadi, semua kasus ini atau kasus yang lain, sebabnya adalah apa? Sujudnya adalah sama, boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Kemudian hadis ini juga bicara tentang tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi adalah melakukan takbir, kemudian sujud, kemudian membaca wirid sujud seperti biasanya, kemudian melakukan takbir lagi, kemudian duduk, kemudian membaca wirid duduk seperti biasanya, kemudian takbir lagi sujud, membaca wirid sujud seperti biasanya, kemudian takbir lagi duduk, setelah itu selesai. Kalau dia belum salam ya berarti salam, kalau dia tadi sudah salam maka nambah salam lagi. Jadi kalau sujud sahwinya ditaruh setelah salam, maka setelah sujud sahwi salam lagi, maka salamnya jadi 4 kali. Salam 2 kali kanan kiri sebagai penutup salat, salam lagi 2 kali kanan kiri sebagai penutup sujud sahwi. Itu kalau sujud sahwinya setelah salam. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, maka salamnya cukup 2 kali kanan kiri, selesai. Itu sebagai penutup bagi sholat, sekaligus juga penutup untuk sujud sahwi tadi. Tidak perlu salam lagi, karena sudah cukup untuk dua-duanya. Dari mana taunya bahwasannya setelah salam ini Nabi setelah sujud kemudian salam lagi? Dari riwayatnya Sunan Tirmidzi, dari hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Dalam kasus itu, kasusnya persis seperti ini, yaitu salatnya kurang kemudian ditambahi. Nah setelah itu, setelah selesai salat, salam. Setelah salam kemudian sujud sahwi, thumma salam. Kemudian setelah sujud sahwi selesai, disebutkan secara jelas dalam riwayat Tirmidzi, salam lagi beliau. Itu riwayatnya Imam Tirmidzi dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ketika mengimami beliau lupa. Salat duhur mestinya 4 rakaat, malah hanya 2 rakaat. Setelah itu nambah, setelah itu kemudian beliau sujud sahwi setelah salam. Nah setelah sujud sahwi salam lagi. Nah, maka tolong diingat-ingat caranya. Kalau mau salamnya sujudnya setelah salam nggak ada masalah. Tapi setelah sujud tutup lagi dengan salam. Jadi seolah-olah sujud sahwi itu menggantikan posisi 1 rakaat. Kalau imam selesai sholat, kita belum selesai karena kita masbuk terlambat, kita kan nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat kan ditutup salam. Nah sujud sahwi itu posisinya seperti tambahan 1 rakaat, sehingga tutup dengan salam juga. Itu kalau sujud sahwinya setelah salam. Monggo Ustaz. Sujudnya kelebihan. Rakaatnya kelebihan. Tayyib. Jadi seandainya rakaatnya kelebihan, zuhur 4 rakaat jadi 5 rakaat.
Setelah itu kemudian wirid, setelah itu ngobrol-ngobrol. Nah, pas ngobrol-ngobrol imamnya baru diberitahu, Pak jenengan tadi rakaatnya kurang. Nah, semua jamaah mengatakan, nggih kurang tadi. Lah kenapa kok tidak ditasbihi? Nah, kami ragu-ragu, seluruh masjid ragu-ragu karena nggak khusyuk nih Pak. Nah, maka bagaimana? Apakah sujud sahwi juga ataukah tidak? Jawabnya adalah tergantung jedanya lama atau tidak. Kalau jeda antara sholat dengan ingatnya itu sudah terlalu lama, maka di sini tidak ada sujud sahwi. Sujud sahwinya gugur. Tetapi kalau jedanya itu belum lama, maka ini masih ada sujud sahwi. Setelah zikir, setelah itu kemudian pada bisik-bisik, kita kurang. Nah, akhirnya sepakat kurang. Nah, kemudian memberitahu kepada imam, ini kurang tadi itu. Atau misalnya sepakat mengatakan ketambahan ini, nah, jedanya masih sedikit. Hanya dipisah dengan wirid, belum pada keluar ke rumah, belum pada pulang, maka itu masih bisa nambah sujud sahwi. Tapi kalau sudah pada pulang, kemudian sampai di rumah lewat WA pada bicara, kita mau rakaatnya ketambahan. Nah, sepakat akhirnya kemudian Pak imamnya di WA, Pak imam tadi salatnya 5 rakaat. Nah ini sudah nggak ada sujud sahwi, udah gugur udah. Salatnya gimana? Sah. Tetapi kalau kasusnya adalah kekurangan 1 rakaat, ini salatnya tidak sah. Kekurangan 1 rakaat padahal sudah pada pulang, gimana cara menggantinya? Salatnya diulang lagi. Diumumkan lewat mic masjid, bapak-bapak yang tadi salat duhur berjamaah, tadi salatnya kurang 1 rakaat, jadinya tidak sah, silahkan ganti sendiri-sendiri di rumah, misalnya begitu. Karena salatnya tadi tidak sah. Salat duhur 3 rakaat itu nggak ada. Maka mengganti sendiri-sendiri atau balik ke masjid nggak apa-apa, diulangi lagi di masjid nggak apa-apa. Tapi kalau susah diulangi bersama-sama, udah diganti di rumah sendiri-sendiri cukup. Ngoten satu. Iya, jadi imamnya mengajak para jamaah, mari silahkan balik lagi ke posisi sholat jamaah, kemudian nambah sujud, dipimpin imam. Setelah sujud, salam. Apa? Dari berdiri tentu saja kan, karena kita sudah berubah posisi. Nah, kalau masih posisi duduk ya dari duduk aja. Tapi kalau sudah sudah pada geser-geser, nah, berarti kan berdiri lagi maju ke depan. Nah, dari posisi berdiri, Allahu Akbar, sujud 2 kali. Setelah itu kemudian salam. Enggak pakai angkat tangan, langsung aja. Posisi dari pinggir masjid menuju ke shaf pertama, kemudian langsung sujud. Jadi nggak perlu duduk dulu, nggak perlu. Berdiri langsung Allahu Akbar, sujud. Tapi tidak pakai takbiratul ihram, tidak pakai angkat tangan. Ada yang lain? Monggo Pak. Apabila sudah terlanjur berdiri sementara dia lupa belum tahiyat awal, maka kasus itulah kasus yang akan kita baca pada hadis berikutnya 105. Nah, ini solusinya gitu. Monggo. Sudah. Ya, bacaan sujud sahwi innallaha la yanamu atau subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya istihsan dari sebagian para ulama. Para ulama mengatakan karena tidak ada bacaan sujud sahwi yang langsung dari Nabi SAW secara tegas, maka mereka membuat yang cocok dengan kondisinya. Kondisinya karena lupa kan, maka sujud itu memuji Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Karena itu kalimat ini saya tidak mensarankan untuk dibaca. Adapun yang sudah terlanjur nggak apa-apa, nggak usah diulang.
Untuk berikut-berikutnya sujud sahwi yang dibaca apa? Persis seperti sujud sholat. Dalilnya hadis yang tadi disebutkan mithla sujudihi. Kata-kata mithla itu artinya dalam bahasa Arab semisal persis. Maka sujudnya semisal persis ketika kita sujud dalam sholat. Tangannya taruh di mana sama, kakinya bagaimana posisinya sama, apa yang harus nempel dari tubuh kita di tanah sama, bacaannya pun juga sama. Itu yang disarankan oleh guru-guru kami. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis 105. Ini sebagai jawaban bagi pertanyaan beliau yang pertama tadi. An Abdullah bin Buhainata, dari Abdullah bin Buhainah, wa kana, dan adalah beliau ini min ashabin Nabi, termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau shalla bihim, melakukan salat mengimami mereka az-zuhra, salat zuhur. Faqama, lalu beliau berdiri fir rak'atainil ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama. Maksudnya setelah 2 rakaat yang pertama langsung berdiri. Walam yajlis, beliau tidak duduk tahiyat awal. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang pun berdiri bersama beliau. Hatta, sehingga idza qadas salata, apabila beliau sudah menyelesaikan salat, wantadharan nasu taslimahu, dan orang-orang pun menunggu salam beliau. Ternyata beliau tidak salam, malah kabbaro, beliau takbir, wa huwa jalis, dalam keadaan duduk. Fasajada sajdatain, lalu beliau sujud 2 kali sujud, qabla ayyusallim, sebelum beliau salam, thumma sallam, kemudian salam. Hadis ini membahas 2 masalah. Masalah yang pertama, apabila ada orang lupa duduk tahiyat awal, padahal sholatnya ada 2 kali tahiyat, tahiyat awal sama tahiyat akhir. Apa yang harus dilakukan? Dalam kasus ini Nabi lupa tidak duduk tahiyat awal, tetapi sudah sempurna berdiri. Maka beliau tidak balik untuk duduk tahiyat awal. Karena itu ringkasnya hukumnya adalah orang yang lupa tidak tahiyat awal dibagi 2. Kalau dia sudah sempurna berdiri, maksudnya sudah lurus badannya, maka dia tidak boleh untuk balik pada tahiyat awal. Para ulama mengatakan balik itu hukumnya haram dalam kasus ini. Kalau ini dia nekat balik, maka dia berdosa karena dia melakukan sesuatu yang haram dan salatnya tidak sah, salatnya batal menurut para ulama. Tapi ini hukum bagi orang yang tahu hukumnya. Bagi orang yang tidak tahu hukumnya, dia nggak ngerti bahwasanya kalau sudah sempurna berdiri ini tidak boleh balik, maka dia balik duduk, ya sholatnya tidak batal, dia dimaafkan karena dia belum tahu hukum. Tapi kalau kita sudah tahu hukum, nekat nih, saya balik wae. Nah, kenapa balik? Yes, gen marem. Nah, itu berarti sholatnya malah batal. Harus dia ulang dari awal lagi karena sholatnya batal. Tidak boleh balik, nggak boleh kalau sudah sempurna berdiri. Kondisi kedua, orang yang lupa duduk tahiyat awal tetapi dia ingat sebelum sempurna berdiri. Baik itu ingatnya baru berdiri sepertiga, atau berdiri separuh, atau berdiri 2/3, sama aja. Pokoknya belum sempurna tegak, itu berarti dia masih bisa balik untuk duduk tahiyat awal. Karena itu tidak usah melihat kitab-kitab fikih yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang sebagiannya mengatakan kalau berdirinya itu sudah 2/3 maka itu hendaklah melanjutkan, tetapi kalau berdirinya masih setengah atau sepertiga itu maka dia balik ke duduk tahiyat. Enggak perlu begitu. Enggak ada kata-kata 2/3, sepertiga, setengah dari Nabi, enggak ada. Nabi hanya membedakan berdiri sempurna atau tidak sempurna. Mari kita lihat hadisnya. Beliau mengatakan, idza sahal imam, kalau imam itu lupa dari tahiyat awal, fastatamma qa'iman, lalu dia sempurna berdiri, fa alaihi sajdatas sahwi, maka dia wajib untuk menambah sujud sahwi sebagai penggantinya.
Wa illam yastatimma qa'iman, tetapi kalau dia itu belum sempurna berdiri, fala sahwa alaihi, maka tidak ada sahwi atas dia, enggak perlu sujud sahwi. Hadis riwayat Tabarani dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nah, maka ringkasnya, kalau dia sudah sempurna berdiri tidak boleh balik duduk. Tapi kalau belum sempurna berdiri, meskipun tersisa sedikit nih, masih miring dikit aja, sudah diingatkan oleh makmum, dia teringat, oh iya belum tahiyat, nah, silahkan balik tahiyat awal. Kalau sudah terlanjur sempurna berdiri, kemudian makmum baru mengingatkan subhanallah, nah maka ini makmumnya telat mengingatkan, sehingga makmumnya kewajibannya adalah seperti dalam hadis ini, faqaman nasu ma'ahu, maka para jamaah ikut berdiri bersama Nabi SAW. Nah, kewajiban makmum, kalau makmum telat mengingatkan, imamnya sudah terlanjur sempurna berdiri, makmumnya baru mengingatkan, maka kewajiban para makmum adalah ikut semuanya berdiri, semuanya rame-rame ninggalkan tahiyat awal. Kenapa? Ngikuti imamnya. Lah bagaimana kalau makmumnya belum paham, imamnya ngasih kode, ngasih syarat? Karena pernah juga kejadian seperti ini, kasusnya Mughirah bin Syu'bah yang saya sebutkan tadi. Kasusnya yang benar adalah kasus ini, ya. Jadi beliau itu sholat duhur, mestinya duduk tahiyat awal, dia lupa tidak duduk tahiyat awal. Dia sudah berdiri sempurna, ditasbih oleh para jamaah, subhanallah, subhanallah. Maka beliau mengatakan, subhanallah. Kalian itu yang harusnya disubhanallahi sambil berisyarat gitu. Isyaratnya mungkin kayak gini, nggak disebutkan di hadis isyaratnya kayak apa. Pokoknya beliau berisyarat. Nah, kira-kira begini. Nah, akhirnya semuanya berdiri semuanya. Setelah semuanya berdiri, kemudian beliau melanjutkan sampai 4 rakaat, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Mughirah bin Syu'bah kemudian ceramah. Saya dulu mendengar Nabi SAW menyampaikan, ini hadisnya Mughirah ini kan. Nah, Mughirah menyampaikan, kalau imam itu lupa, kemudian sudah terlanjur sempurna berdiri, maka hendaklah dia lanjutkan sholatnya, setelah itu ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau belum sempurna berdiri, maka hendaklah dia balik duduk dan tidak ada sahwi atas dia, enggak ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ini hadisnya, kasusnya kasus Mughirah bin Syu'bah itu tadi. Karena itu jadi imam memang harus punya fikih untuk sholat. Karena itulah Rasulullah mengatakan, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam itu yang paling paham terhadap Al-Quran. Kalau sudah paham Quran, semuanya pemahamannya sama, ya berarti yang paling paham terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Nah, siapa yang paling paham di sini? Misalnya Ustadz Ari, ya beliau yang paling berhak jadi imam. Meskipun ada yang lebih tua-tua dari beliau, tetap beliau yang paling berhak. Kenapa? Paling paham di sini, di kampung ini. Yang paling paham, yang paling berhak menjadi imam. Kenapa? Ada kasus-kasus gini, kalau dia tidak paham nanti sholatnya rusak. Ada salah satu imam tuh pernah saya tegur, karena beliau itu sudah sempurna berdiri, kemudian ditasbihi oleh para jamaah, beliau balik duduk. Selesai sholat saya datangi, Pak Imam salah. Mestinya jenengan tadi itu karena sudah sempurna berdiri, jenengan lanjutkan. Lah terus jamaah gimana? Jamaah kan belum pada tahu. Ya kalau mereka belum pada tahu, dikasih tahu caranya. Ketika sholat dikasih kode, suruh berdiri mereka. Jangan pakai bicara, nggih. Kalau kita mengatakan ngadekabeh batal, nggih. Kasih kode aja, kode, nggih. Kasih kode supaya mereka berdiri. Nah setelah itu selesai sholat, kita ceramah, disampaikan para jamaah supaya paham. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi, kalau saya sudah sempurna berdiri, nggak usah ditasbihi, karena sudah sempurna berdiri, ditasbihi orang kaca, ya tidak akan balik, nggak boleh balik, haram. Tapi karena imamnya ini tampaknya belum paham, maka dia balik duduk. Apakah sholatnya batal? Sholatnya tidak batal. Kenapa? Pak imamnya belum paham. Tapi setelah itu, setelah kejadian itu, setelah saya ingatkan, kalau besok lagi dia lupa lagi, kemudian dia nekat duduk, sholatnya batal. Kenapa? Udah tahu nekat, batal. Nah dalam kasus yang pertama tidak batal, kenapa? Dimaafkan, karena belum tahu. Tapi sekarang kasus, imamnya belum paham, imamnya sudah terlanjur berdiri, kemudian ditasbihi. Akhirnya dia duduk.
Kita yang sudah paham sebagai makmum, ketika melihat imam sudah sempurna berdiri, kita berdiri. Tapi karena imamnya belum paham, ditasbihi dia duduk. Apa kewajiban kita sebagai makmum? Duduk apa tetap berdiri? Para ulama memfatwakan sebagai makmum ikut duduk. Makmumnya tidak batal. Kenapa? Makmumnya punya kewajiban mengikuti imam. Yang salah imamnya, makmumnya nggak salah. Imamnya salah, karena dia sudah sempurna berdiri kok balik duduk, salah dia. Tapi sebagai makmum apa daya, makmum itu harus mengikuti imamnya. Imamnya duduk, kita harus duduk, meskipun duduknya sebenarnya salah dia. Tapi kita sebagai makmum tetap harus ikut, dan kita tidak menanggung kesalahan itu. Yang menanggung hanya imam. Karena itu jadi imam itu sebenarnya nggak enak. Al imamu domin, imam itu nanggung. Al imamu domin, kata Nabi SAW, imam itu nanggung. Nanggungnya gimana? Yang dimaksud menanggung adalah fa in ahsana falahu walahum. Kalau sholatnya benar, imamnya dapat pahala, seluruh jamaah dapat pahala. Wa in asaa, kalau sholatnya jelek, fa alaihi, imamnya yang nanggung jeleknya, wala alaihim, makmum tidak nanggung jeleknya, nggak nanggung dosanya. Imamnya salah tadi kan, mestinya tidak berdiri, mestinya nggak duduk, malah dia duduk, salah, dia dosa. Kita sebagai makmum mengikuti nggak dosa. Monggo Pak. Caranya adalah ditasbihi, Pak. Kalau dia langsung sujud, maka ditasbihi. Kalau dia paham bahwa dia belum rukuk, dia akan rukuk, ya kan? Dia akan balik kemudian rukuk. Tapi kalau dia tidak paham, maka kita terpaksa ngomong nggak apa-apa. Bapak belum rukuk. Nah, terpaksa nggak batal salatnya. Ini kasus terpaksa, nih. Kalau tidak terpaksa nggak boleh. Udah ditasbihi, imamnya bingung terus nih. Subhanallah, dia duduk. Subhanallah, sujud meneh. Subhanallah, duduk neh. Akhirnya mengo, apa tole? Misalnya gitu ya. Tapi imamnya ini nggak ngomong, dia bingung aja, bingung, noleh-noleh gitu. Nah, kita terpaksa ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang, itu tolong imamnya disuruh istirahat. Dia sudah nggak pas untuk jadi imam, udah pikun nih gue. Itu kalau berulang-ulang loh, kalau baru sekali nggak apa-apa. Kalau berulang-ulang ngimami mesti ngono wae, nah udah besok diberitahu mbah pun jenengan istirahat mawon diganti anak-anaknya napa cucune, karena biasanya Pak Imam itu kalau diganti anaknya itu seneng, oh diimami anakku dewe, seneng. Yang penting anaknya memang punya syarat apa namanya, memenuhi syarat untuk jadi imam, nggak ada masalah, nggak ada masalah untuk diganti, nggak masalah. Jadi dimusyawarahkan supaya imamnya bisa apa diganti. Monggo Ustaz. Iya. Dia balik. Tetap balik. Jadi mohon maaf, ini saya penjelasannya kurang sempurna. Alhamdulillah disempurnakan Ustaz Ari. Jadi kasus bahwasanya siapa yang berdirinya sempurna tidak boleh duduk, itu hanya kasus tahiyat awal. Kasus lupa tahiyat awal. Adapun kasus yang lain ini nggak berlaku. Misalnya sholat duhur 4 rakaat, dia naik ke rakaat yang kelima, sudah sempurna berdiri, ditasbihi, nggih balik. Tidak boleh, aku sebacut berdiri. Ini kasusnya kasus lain. Maka penjelasan saya tadi kurang sempurna. Alhamdulillah diingatkan sama beliau. Maka salah kalau sudah kelima nekat, aku sebacut berdiri. Nanti kalau lupa terus jadi 100 rakaat itu nanti. Yang keenam lupa lagi udah bacot berdiri, jadi 100 nanti akhirnya. Nggak ada salat duhur 5 rakaat, nggak ada. Taib, ada kasus yang lain atau masalah yang lain, karena ini kita sudah masuk bab baru, ini bagusnya ini kita bicarakan di waktu yang lain. Barangkali ada masalah yang lain, silahkan. Sendirian atau jamaah sama saja. Pokoknya kalau sudah sempurna berdiri tidak boleh duduk, haram duduk. Dan kalau balik duduk tahiyat maka salatnya batal kalau dia sudah paham hukum. Tapi kalau lupa hukum nggak batal, atau dia tidak tahu hukum tidak batal.
lupa dimaafkan, tidak tahu juga dimaafkan, berdasarkan sabda Nabi SAW, innallaha tajawazali an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah itu memaafkan untuk umatku al khata', salah yang tidak disengaja, an nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, atau yang dipaksa. Ini semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus mengganti puasa apabila pernah sakit keras tahunan dan tidak puasa selama 1 bulan Ramadan, sudah membayar fidyah, tapi kemudian setelah 1 tahun dia sembuh? Ini saya tidak paham apa yang dimaksud sakit keras tahunan ini. Kalau yang dimaksud adalah sakit yang difatwakan dokter bahwasanya sakit ini tidak diharapkan sembuhnya, maka dia memang tidak punya kewajiban untuk mengganti puasa. Kewajiban dia adalah fidyah. Kenapa? Karena mau ditunggu kapanpun dia tidak akan sembuh menurut fatwa dokter. Artinya dia nggak bisa puasa. Jadi nggak usah nunggu sembuh, memang tidak diharapkan sembuh. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sakit yang masih bisa diharapkan sembuh, sakit yang apa? Masih bisa diharapkan sembuh, maka ini kewajiban dia bukan bayar fidyah, kewajiban dia adalah mengqadha. Kalau dia dulu membayar fidyah, maka ini tidak sah untuk apa? Ramadan dia masih punya kewajiban untuk qadha Ramadan. Fatwa dokter bisa aja salah. Dokter memfatwakan ini, wah ini sudah tidak bisa diharapkan sembuh penyakit seperti ini. Ternyata qadarullah, Allah takdirkan sembuh. Nah, kalau sudah seperti itu kasusnya, dia sudah terlanjur membayar fidyah karena tidak diharapkan sembuh, maka kewajibannya sudah gugur. Dia kemudian akhirnya sembuh, nggak ada kewajiban lagi untuk puasa, mengganti puasa Ramadan. Maka kasusnya silahkan disesuaikan dengan apa yang saya jawabkan ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.